Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Surat Al-A'la ayat 14 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqah. Sungguh bahagia, beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan menyebut nama Tuhannya lalu sholat. Bal tu'thirunal hayata dunya, tetapi kamu lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqah, dan akhirat itu lebih baik dan abadi. Yang pertama, ada usaha upaya untuk membersihkan diri, mensucikan diri, menunjukkan bahwa manusia tidak lepas dari salah. Selalu saja ada salah. Lalu ada upaya untuk membersihkan diri, yaitu menghapus kesalahan dengan melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu menjadi kafarah bagi kesalahan. Begitulah tiap hari. Yang kedua, ada istighfar yang selalu dilakukan setelah salat wajib dan di tempat lainnya. Yang ketiga, ada taubat, berhenti dari kesalahan-kesalahan yang besar. Begitulah upaya untuk membersihkan diri. Bal tu'thirunal hayata dunya, tetapi kamu lebih mementingkan kehidupan dunia. Jadi dunia sebentar, akhirat abadi. Mestinya membagi perhatian dengan seimbang untuk dunia dan untuk akhirat. Ada yang terlalu besar perhatian kepada dunia, akhirnya akhirat terlalaikan. Sebaliknya ada juga yang perhatiannya kepada akhirat saja, dunia jadi terlalaikan juga. Maka di situ tentu perlu ada keseimbangan. Seperti dalam Quran surat Al-Qasas, wabtagi bima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Segala karunia Allah hendaklah digunakan untuk mendapatkan akhirat yang baik, keselamatan di akhirat. Tapi jangan lupakan bagian di dunia. Makan minum ya biasa saja. Ada yang sengaja meninggalkan yang lezat-lezat di dunia, akhirnya tersiksa. Tidak diharamkan daging, tidak diharamkan makanan-makanan yang enak, silahkan saja. Yang tidak boleh yaitu yang haram. Jadi ada pengertian yang kurang tepat
mencari akhirat meninggalkan kelezatan dunia, itu salah. Walatan sa nasi baka minad dunia, tempat tinggal, makan, minum, pakaian, usaha dan lain sebagainya. Dunia tidak ditinggalkan, tapi dijadikan sebagai jembatan mencapai ke keselamatan di akhirat. Dan jembatan itu mesti kokoh supaya nyebrangnya enak. Tapi banyak orang yang menjadikan jembatan sebagai tempat tinggal. Jadi nyarian imah dina jambatan teh caricing didinya halangan jangan mereka akhirat. Begitu, itu banyak sekarang. Ya. Padahal itu sekedar jembatan, mesti kokoh. Tapi jangan sampai menghambat perjalanan ke akhirat. Karena itu Islam telah mengarahkan. Kita lihat sejarah Rasulullah berhasil mengkaderkan pemimpin yang adil. Rasul berhasil mengkader pengusaha yang jujur. Rasul berhasil mengkader ulama yang amanah. Itulah yang sering saya sampaikan, bahwa beresnya bangsa dan negara ini tergantung 3 figur ini. Pemimpin yang adil, ya tuh ulah teu teuing we teu dahe si ari adil pisan mah gitu kan. Mun ulah ngahaja we domba teh dihilir hari maung digirang yo molotot we ka domba teh maneh niruhan ka aing padahal dihilir domba nama. Manehna nu digirang teh sik domba teh pan didinya cenah anu digirang cenah tong loba alasan gitu Itu adalah kedzaliman. Dipaksa orang supaya mengakui padahal tidak salah. Ini kedzaliman yang besar. Pemimpin yang seperti itu tidak akan mendapat naungan pada hari akhir. Dan seringkali bertasawur pemimpin itu gitu. Kepemimpin negara kan orang itu pemimpin. Memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, sama kan pemimpin? Iya. Kadang-kadang kita pun tidak adil. Cek aing salah gitu kepaksa pemajikan itu bisa ngelawan. Padahal salah mah manehna. Bari molotot Pak. Cik atuh hari kopiah teh nasib bener jadi rek make hese. Oh ribut. Hari geus lila kakara we geuning ieu nasira. Itu. Tetapi dipaksakan itu. Iya. Masing-masing berburu, hasilnya dikumpulkan. Untuk anjing ini kelinci, untuk singa kambing, dibagi, itu adil kan? Tapi cek singa itu adil mana ngabagi? Tampilingnya pika kapayahan, ya. Panggil yang lain supaya membagikan. Nah, yang membagikan ini adil. Kelinci ini untuk tuan, untuk dunungan sarapan pagi. Kambing ini untuk tuan makan siang. Tah, cenah ieu mah adil. Nah, kitu maneh ngabagi teh aya nu nanya. Oh, babaturan ge cenah nepi kapaehan. Nah, itu ya. Di sinilah. Kemudian kita adil dalam membagi waktu. Nah inilah dulu ya. Keun weda urusan begitu mah jauh. Niriweuh ti ayeuna. Batur milih nomor 1 teu meunah. Aya nu milih nomor 2 teu meunah. Itu kan laibun. Hanya permainan dunia saja meniriweuh.
akhirat tuh yang abadi. Yang itu pepolotot kasim goreng cek sim goreng ari ujang ke kabagian namun ujang terjadi menteri mutu cenah usah tuh meniriwu. Iya. Saya sering mengatakan tong riweuh ti ayeuna ke pi 2 paeun deui sakitu ge ribut can seuti pisan ban kitu mah. Ngarah teu riweuh kewe pi 2 paeun deui ribut pan. Padahal saya tahiyat telunjuknya 1. Ya, kita lanjutkanlah ya. Jangan sampai kita melalaikan untuk akhirat. Wa lal aqili bagi yang berakal ayyakuna lahu sa'atun. Ada waktu-waktu yang harus kita manfaatkan. Bayangkan 24 jam. Tidurnya berapa jam? 8 jam. Ini hubungan itu. Atau 6 jam tidurnya. Iya. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. 1. Bagi yang berakal itu membagi waktu. Ada waktu untuk munajat kepada Tuhannya. Munajat kepada Allah. Ini kan yang pokok. Apa munajat itu? Bisa diartikan berdoa. Ibadah munajat itu dari kata naja artinya berbicara pelan. Tuh, jadi yunaji robbahu itu sedang berbicara dengan Tuhannya. Iya, dengan pelan tegogorowokan gitu. Iya. Yunaji robbahu. Bagaimana caranya Rasulullah membagi waktu? Pertama, sholat wajib itu kan munajat dengan Tuhan. Kemudian ada sholat sunat, itu munajat dengan Tuhan. Berdoa, dan juga nanti kita melaksanakan saum dan lain sebagainya. Iya, ini adalah munajat. Ketika Rasulullah disuguhi kubis, kol dikulub kan bau teman, Rasul tidak makan. Kenapa beliau tidak makan? Rasul beralasan aku suka ngobrol dengan yang kamu tidak ngobrol. Maksudnya dengan malaikat. Silakan saja makan. Artinya sahabat dipersilahkan. Tapi Rasul tidak makan itu alasannya. Nah, ketika bermunajat dengan Allah, lebih lagi sebaiknya mulut itu tidak bau jengkol gitu. Tidak bau petai. Tapi tidak haram. Bahasa hukumnya makruh. Makruh bukan lugotan tapi hukman. Kalau bahasa makruh itu dibenci, tidak disenangi, itu mahlugotan bahasa. Sedangkan menurut hukum makruh itu cegahan yang tidak keras. Gitu. Karena itu diantara keterangannya adalah apabila sholat, apabila mendirikan salat, sebaiknya berkumur dulu gitu. Ya, kita lanjutkan. Ada waktu untuk munajat bagi yang berakal itu misalkan. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsa. Dan ada waktu untuk muhasabah. Introspeksi. Dari mulai bangun sampai mau tidur lagi. Apakah lebih banyak kebaikannya atau keburukannya? Atau baik tidak, buruk tidak. Omongan yang kita omongkan itu banyak benarnya atau banyak salahnya atau seimbang. Kita sendiri yang bisa mengevaluasi, muhasabah namanya.
Apakah pekerjaan kita hari ini sampai malam banyak baiknya atau tidak? Apa kebaikan yang telah dilakukan? Apakah saya pernah menolong orang? Pernah membantu orang dengan satu kata pun? Iya. Ada yang mengeluh, dia cuma senyum dan berkata sabar, sakitu be. Itu adalah kebaikan. Sabar we nya abdi cenah sabar teh da paratos selami nya kirang kene sakitu we naon deui atuh ya. Wasatun yufakkiru fi sunillah, dan juga ada waktu untuk menafakuri segala ciptaan Allah. Melihat alam ini, kadang-kadang kan kita tidak berpikir sampai ke situ. Ada bunga-bunga di depan rumah, ada pohon di depan rumah, itu kan bahan tafakur. Kok bisa tumbuh dengan baik padahal tanah yang sama tapi tumbuh macam-macam. Siapa yang menentukan dan membedakan? Nah, disitulah tafakur. Keluarlah ucapan subhanallah. Wasatun yufakkiru fi sunillah. Gitu. Ini dibagi-bagi. Wasatun yahlu fiha lihajatihi minal mat'ami wal mashrab. Dan juga ada waktu-waktu yang dikhususkan atau dipisahkan untuk makan dan minum. Ini kan bagian yang harus dilakukan. Dan makan minum kemudian ditasyrikan supaya mendapat kebaikan di akhirat. Makanannya yang halal. Itu saja dulu. Jangan memakan yang haram dan jangan memakan dari ladang haram. Iya. Ada yang halal zatnya, ada yang haram zatnya. Ada yang haram dan cara mengusahakannya. Sebagai contoh saja, yang halal sudah jelas dalam Quran. Karena yang berwenang menetapkan halal itu Allah. Rasul juga tidak, hanya menyampaikan. Yang halal itu selain yang 4. Begitu saja. Kemudian disebutkan yang 4 itu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan sembelihan untuk berhala. Itu hanya 4. Bangkai juga yang dimaksud adalah bangkai binatang darat yang disembelih. Ada binatang darat bangkainya halal, siraru, simut, halal. Tetapi pan siraru teh enak digoreng teh. Iya. Piringi gitu. Iya. Itu bangkainya halal. Kemudian ikan macam apa saja bangkainya halal. Jadi yang haram itu bangkai binatang darat yang disembelih. Gitu. Kalau ikan bangkainya halal. Dengan lamun disebut bangkai ngambek dagang nanti. Kira sok ibu cobaan ke pasar hari ini bangkai pedas sebaraha nah gitu. Tete ngambek tengena kan buktinya bangkai tete naon gitu. Iya. Nah, kemudian nanti dirinci dalam Quran surat Al-Maidah. Binatang darat yang mati tidak disembelih itu bangkai. Seperti kambing, ayam, itu. Cuma nanti begini ya sedikit. Lamun mencit hayam, guru bukan kene kageleng ku motor paeh haram itu.
Karena yang paling dekat kepada kematiannya bukan disembelih. Ayam kageleng guguru bukan kene pencit halal itu. Nah, gitu. Jadi mana yang halal itu? Ayam yang mati disembelih atau ayam yang mati kageleng? Yang halal itu yang mana? Hah? Haram dua nana ge. Ayam mati disembelih. Iya. Iya. Nah, gitu. Darah juga yang mengalir, daman masfuhan. Karena ada darah-darah yang nempel di daging-daging itu tidak halal. Daman masfuhan, jadi marus. Iya, itu haram hukumnya. Bagaimana Ustadz kalau diperlukan untuk obat? Allah tidak menjadikan obat dari barang yang haram. Iya. Kemudian daging babi, jadi tulangnya halal. Ini istilahnya disebut sebagian yang dimaksud semuanya. Itu dalam bahasa itu. Dan sembelihan untuk berhala, walaupun kambing, ayam, jika diperuntukkan untuk berhala, dagingnya haram. Nah, begitu. Selain itu halal, begitu. Mafhum mukhalafahnya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, hukumnya kangkung halal itu mana dalilnya? Begitu. Kan tidak semua ada dalam Quran. Mana dalilnya kangkung halal? Saya bacakan yang tadi. Hanyalah yang haram ini gitu. Paham sebaliknya selain yang 4 halal itu banyak udah disebut hiji-hiji segede kumaha Quran atau nih odom pisan. Jadi selain yang 4 halal begitu saja. Mana dalilnya bala-bala halal yang ini? Hanyalah yang haram gitu kan. Selain yang ini artinya halal. Yang Quran al-bala balau halalnya malah ya. Ini odom pisan. Ya. Begitu. Nah, muncul sekarang biarlah ini masalah. Ada hadis yang menyatakan daging binatang buas bertaring haram. Hadisnya sahih. Burung yang menyambar hukumnya dagingnya haram. Hadisnya sahih. Maka mereka menyatakan haram karena dalilnya pun begitu. Nah, satu. Sementara Quran menyatakan hanya yang 4 tadi. Nah, sekarang ini hadis ada yang haram. Pertanyaannya, apakah Quran yang bohong? Menyatakan hanya, ternyata ada yang lain. Atau Nabi sengaja membuat hukum melawan Allah? Ya, sok jawab mana? Quran bohong atau Nabi anu ngalawan? Waktu saya diskusi saya tanya itu, mereka jawab mana kita pasti salah. Ngambek, jangan memutar-mutar lidah. Oh, cing hese jangan muterkeun lidah biasa. Iya. Jadi gimana ini? Nah, di sinilah tugas mujtahid itu. Nah, jadi tidak mungkin Quran bohong, tidak mungkin Nabi melawan. Jadi ada yang disebut al-jam'u bainal adillah, memadukan dalil tadi. Iya, atau disebut thariqatul jam'i. Jadi apa yang Allah haramkan dengan jazim, larangan yang tegas itu haram. Ada larangan yang tidak tegas, dilarang juga tapi tidak tegas. Disebut karoha, akibat hukumnya makruh itu. Jadi binatang buas yang bertaring itu termasuk makruh, bukan haram.
Karena yang haram sudah ditetapkan hanya gitu, ya. Begitu juga burung yang menyambar. Terus maghrib, bebedil, bebenangan. Ayam manuk, cek sapinya mah haram. Begitu, tapi dah bebenangan. Ya pinah we madhab. Ka Hanafi, cek Hanafi mah teu haram, dibedil. Benang biasa dibakar makan. Waktu ceramah subuh, kuliah subuh, santrinya yang ikut bebedil teh nanyakeun, "Mama, pan cek sapieu mah haram eta teh berarti ka neraka." Nya pan urang pinah heula ka Hanafi, eta mah teu haram. Pertanyaanana ari di akhirat nu nangtukeun salamet jeung teu teh imam atawa Allah. Nah, jadinya mimiti mikir. Nah, bisa pinah gitu. Teka neraka teu tulus da make imam ieu. Nah, itulah. Barulah dibongkar kitab, ternyata tidak ada dalil perintah Allah supaya mengikuti orang, tetapi mengikuti Quran dan Sunnah. Jadi bukan siapa, tapi apa. Itu ya. Bukan mengikuti orang ini, kita kan rame ini luka jelmana. Kaharap dengan aku Habib riweuh pisan. Mereka kan bukan orang Indonesia itu. Nah aja jadi acak-acakan di jero. Habaib itu. Persis menetapkan sikap siapa saja jika benar dasarnya Quran Sunnah, iya. Walaupun ngaku Habib hari beda majeng salah mual. Iya. Sampai ada yang mengatakan darah Rasulullah mengalir di tubuh saya ke 1500 tahun nanti. Kita percaya we kanu kitu. Kayak itu nanti ngalah duit, ngejual cai. Ayamkeun aqua sabaraha hari kitu mah pan bisa aya barokahan jadi 50.000 dibareuli we. Eta teh mun dagangan ayam payu keperetkeun kana dagangan jadi sukro barokah. Agung barokah. Ngawaradul lah gitu. Yang ngajualan itu barokah wadul udah. Ya. Barokah itu adalah tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Angerut itu lain karena itu. Ya. Kita lanjutkan. Walal akil ala yakuna doginan illa li salasatin. Bagi yang berakal tidak akan cenderung kecuali kepada 3 perkara. Tazawudin lima'adin. Bersiap-siap bekal kerengke balik itu ke akhirat. Nasihat dari Nabi, kun di dunia kanaka goribun. Jadilah di dunia kamu seakan-akan gorib asing, akan kembali bawa bekal naon. Yang begitu. Dan di dalam doa yang kita baca setelah sholat wajib kita baca subhanallah wirid, kemudian diantaranya ada doa Allahumma slihli dinilladhi wa ismatu amri waslih li akhirati, dan bereskanlah akhirat sebab akhirat itu ma'adi tempat kembali. Allati ilaya ma'adi. Juga tidak melupakan dunia. Waslih li dunia ya lati fiha ma'asi. Mudah-mudahan dibereskan dunia ini karena di situ tempat kehidupannya, dia ada keseimbangan. Ya. Waj'alil mauta rohata min kulli syarrin, jadikanlah mati itu berhenti dari kesusahan. Di dunia diweuh wae susah wae, ke akhirat susah di wae. Ya tuh di dunia mah eureun tina kasusah, di akhirat mah kapan di dunia mah susah wae. Namun buktinya susah wae, da ngobrol susah teh aya we teh. Ngapoe teh. Geus tahun-tahun ngarobrol, aing we susah teh aya.
kudu nama maramot. Geus tahun-tahun ngobrolkeun ka susah. Tapi hari hirup we ning ieu. Jadi Bapak Ibu teh lain hirup susah tapi nya ge susah hirup. Kuatan. Iya. Kemudian ini diolah untuk akhirat tadi. Berapapun yang didapatkan karena berangkat dengan bismillah. Kenapa bismillah? Kan kaki itu dari Allah. Tangan itu dari Allah. Jangan atas nama yang lain. Melainkan atas nama Allah tuh. Nanti kalau kita bongkar sudah Al-Fatihah, kenapa dimulai dengan bismillah? Dan ini induk. Ya kan tubuh ini dari Allah. Karena itu mau menggerakkan, memanfaatkan tubuh atas nama Allah, jangan atas nama yang lain. Jangan atas nama orang tua, atas nama suami, atas nama pemimpin, atas nama istri, salah. Kan ini ciptaan Allah. Hendaklah atas nama Allah. Langkahnya atas nama Allah, makannya atas nama Allah, tidurnya atas nama Allah. Kan bismika. Cuma redaksi yang berbeda-beda, tapi semuanya karena ini dari Allah. Bismillah. Yang maha pengasih kepada seluruh makhluk walaupun kafir. Ar-Rahim, nanti dipisahkan kasih sayang khusus. Yang kafir tidak kebagian. Nah begitu. Au maromatin lima asin, itu mengatur untuk kehidupan ini. Ya. Nah di sini ada dolim tapi tidak berakibat dosa, hanya tentu saja buruk bagi dirinya. Dolim, tidak adil. Contoh saja, kadang-kadang kita bekerja tanpa memperhatikan kekuatan fisik. Akhirnya ya capek, ripuh, itu mah akibat dari kedoliman. Tapi bukan dosa, ini mah duniawiah. Pan teteh suk jedur nepi ka sore. Tomper depan gitu. Kadang-kadang geus peuting ge dipaksakeun deui we karena kelihatan ada nilai duniawinya. Capek, badan akhirnya sakit atau ripuh. Itu tidak dosa, tapi itulah akibat dari kedoliman dalam menggunakan waktu, memanfaatkan jasad ini gitu we. Nanti ada lagi dolim diniyah yang bersifat agama, tak gitu. Ieu mah berat ya, akhirat tadi mah dunia. Sakapeung mapan, duh kagok ieu pigaweun padahal awak geus ripuh. Paksakeun we. Iya, itu akibatnya untuk dirinya, tapi bukan dosa. Da eta mah dunyawiyah. Ya ku sararialah kealaman. Kedua sistem hari geus bagian puting gawe. Jadi teh sare malam baru bisa sare siang. Akhirnya juga jukut we ketindihan ku batu. Iya. Begitu. Itu duniawiah teman. Tapi usahakan jangan dolim diniyah yang bersifat agama. Iya. Kemudian bagi yang berakal adalah hendaklah bisa melihat zamannya. Zaman dahulu dan sekarang gitu. Maaf saja kalau saya rasakan dibanding zaman sekarang kacau bener ya. Itu masih enak zaman Soeharto. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Gigi masih komplit. Awak jag-jag dahar geunah. Ayeuna zaman Jokowi untuk geus beak. Awak geus lesu, badak kena zaman Soeharto. Iya. Tapi dari kana putih mah ngeureuyeuh we. Di kulub sing hipu nu bika kitu. Iya. Iya. Ya bisa melihat zamannya. Apakah ini zaman yang baik atau tidak? Nah, begitu kemudian bagaimana kita
bisa memanfaatkan zaman walaupun dalam keadaan rusak. Kata Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana sikap kamu nanti kalau kamu mengalami manusia seperti sampah, isinya sudah hilang, tinggal kulitnya saja, kulit tanpa isi, nama tanpa makna. Bagaimana sikap kamu? Nah, dia balik bertanya kepada Rasulullah, kalau saya mengalami itu mesti bagaimana ya Rasulullah? Ya, Rasul mengarahkan, peganglah Al-Quran. 2, jangan tinggalkan jamaah yang bermuatan Quran Sunnah. Jika tidak begitu, kamu akan terbawa hanyut gelombang fitnah. Begitu nasihat dari Rasulullah. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana sikap kamu kalau kaum istri sudah melewati batas dan anak-anak muda sudah sulit diatur? Itu pertanyaan. Sekarang kan perempuan ada yang adu banting, melewati batas, barak tenaga nanti ngangkat barbel, iya. Ada yang jago lari tapi auratnya tidak ditutup. Bagaimana sikap kamu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memberikan arahan. Maka tiada lain, jangan tinggalkan Quran, jangan tinggalkan jamaah yang bermuatan Quran Sunnah. Kalau tidak begitu pasti terbawa hanyut. Ya. Apalagi kalau sudah mengikuti hawa nafsu, cekuring mah, nah itu. Rusaknya manusia itu apabila sudah begitu. Cekuring mah salat teh kieu alus teh cekuring lain lagi. Cekuring mah infak teh kieu alus lain lagi. Ini sudah begitulah. Kenapa? Karena manusia sudah mulai mempertuhankan hawa nafsunya. Ya. Hafidhon li lisanihi, bagi yang berakal adalah menjaga lisannya. Saya pernah sampaikan hadis, cukup dianggap bohong kalau orang ngomong setiap yang dia dengar. Itu dianggap bohong. Setiap nukadengi diomongkeun teu kudu. Setiap nukatingali diomongkeun entok naon ribut teh. Kapan dan kepada siapa? Pas pisan rek makan jeung istrina teh tuluy ngobrol. Tadi di jalan aya jelema nu kageleng sirahna putruk, heula getih ka mana-mana, otakna nepi ka bae. Tapa majikan ngadengi gitu mah bayangkeun ngabiri giding. Enggak tuh, napi ka teu ngeunah dahar. Tak itu bapak carana mun pamajikan hayang begang. Tidak setiap yang terlihat mesti omong gede teu kasaha iraha. Dar jeung nini ngobrolkeun politik rek. Setiap nuka dengi, nuka baca, omongkeun mau apa sih? Kata Rasul, cukup dianggap dusta ketika orang mengomongkan setiap yang didengar. Tunggu dulu, gitu. Ada yang disuruh mengambil zakat, tapi di tengah jalan haroream, tulus. Laporan baik itu dari melayar zakat, akhirnya disiapkan serang. Itu karena ini sudah menghilangkan hukum. Kalau tidak berzakat mah dosa, tapi tidak murtad. Beda dengan yang tidak mengakui hukum zakat. Lain. Teu salat teh dosa, tapi bukan murtad. Tapi jika tidak mengakui hukum salat, murtad namanya. Nah di sini kadang-kadang orang itu tidak bisa memisahkan. Laporan
Saudara yang keluarkan zakat tidak mau hukum zakat, kita serang, gitu pancet pemimpin. Ternyata bukan itu, jadi lain gitu. Itu nanaon kan ieu mah aroream we ka ituna bebeja begitu. Nah, begitu. Kalaulah pemimpin itu tidak tabayun dulu, klarifikasi, sudah terjadi kekacauan luar biasa. Bisa jadi membunuh sesama muslim, nah gitu. Makanya ibu di setiap kadang kudu diomongkeun. Di setiap nu katingali kudu diomongkeun. Aya nu ngaliwat awewe geulis-geulis nama hanya kalau bujurna naon pentingna ngomong gitu. Nah gitu aja ya. Mudah-mudahan saya mengingatkan saja, pilpres itu duniawiya, lakun, laibun, itu kan sekedar permainan dunia ya. Iya udahlah, jangan sampai meninggalkan agama. Beda pilihan, urun sholat, kacida pisan. Ya gitu sajalah. Makanya saya sering terus mengarahkan di mana-mana ini saya diminta jaga keutuhan jamiah. Nah, ini kepentingan abadi. Jaga ukhuwah persaudaraan dunia. Jangan sampai rusak dengan kepentingan yang sementara. Dan hendaklah lebih mengutamakan al-akhlakul karimah ya dalam menghadapi kondisi seperti ini, karena saya dengar itu dari YouTube ngomong nanti disitu make akhlak deui wae gitu. Akhlakul karimah, saling tuduh, saling fitnah, buat apa sih? Nah, itu kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Ya. Mudah-mudahan selamat beres ya. Dan insya Allah lah tidak akan banyak masalah asal kitanya bersikap hati-hati saja. Ya. Sekian saja dulu, insya Allah ke depan kita lanjutkan.